Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Siska. Sehat? Ya, alhamdulillah sehat hari. Oke, baik. Bu Siska akan melaksanakan observasi kelas. Insyaallah jam 9.10 ya. Iya, insyaallah. Oke, insyaallah di kelas 4C. 4C. Baik, Bu Siska, kalau boleh saya tahu terkait masalah tujuan dari pembelajaran Bu Siska hari ini apa? Insya Allah saya nanti akan melakukan supervisi hari jam 9.10 di 4C. Saya ambil dengan materinya tentang efek rumah kaca. Tujuan yang saya capai nanti dalam pembelajaran ini adalah memahami konsep efek dari rumah kaca tersebut secara sederhana. Yang kedua, penyebab utama dari efek rumah kaca, terus dampaknya dari efek rumah kaca, serta bagaimana tindakan kita mengurangi efek rumah kaca tersebut. Begitu, Pak. Baik, Bu Siska, dari tujuannya sudah nampak ada tadi memahami efek rumah kaca, dan anak-anak nanti mengetahui bagaimana penyebab utama dari efek rumah kaca, terus bagaimana cara mengurangi efek dari rumah kaca. Baik, rencana area pengembangan yang Anda dicapai dari kegiatan pembelajaran nanti apa? Areanya yang dicapai itu kan ada dari segi anak-anak mampu seperti apa nantinya? Seperti pembelajarannya, ya nanti saya akan melakukan suatu tayangan video yang saya tayangkan untuk melihat seperti apa efek rumah kaca tersebut. Lalu anak-anak nanti mengamatinya, dan saya nanti membaginya berkelompok untuk menemukan sendiri apa konsep dari efek rumah kaca tersebut. Jadi anak-anak nanti saya bagi berkelompok untuk menemukannya. Oke. Kira-kira strategi yang dipersiapkan untuk pembelajaran nanti apa? Iya, strateginya ini saya akan melakukan suatu ataupun metodenya dengan cara PBL. PBL ya? Iya. Jadi dengan metode ini nanti anak-anak akan dibagi berkelompok untuk ada LKPD yang saya bagikan kepada anak. Dia akan melaksanakan tugas tersebut dengan secara berkelompok, dan nanti akan mereka presentasikan ke depan untuk tentang hal-hal yang dia temukan dari bagaimana dia mengenal gas efek rumah kaca tersebut dan menjelaskan secara global dari efek rumah kaca tersebut. Oke. Mungkin itu dulu yang terkait ya Bu ya. Iya. Setidaknya saya dapat gambaran nanti apa yang akan dilakukan dalam kelas, dari strategi, terus apa-apa saja media pembelajaran yang terkait. Berarti nanti ibu-ibu Bu Siska membagi anak dalam kelompok. Nanti ada tampilan video atau apa? Ada. Slide? Nanti saya akan tampilkan video. Terus Pak Ari, mungkin saya nanti akan melakukan pembelajaran secara berdiferensiasi. Oh, Iya, jadi sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka masing-masing, agar bisa dia untuk memahami dari konsep materi yang saya ajarkan nanti. Oke, Bu Siska, kita tunggu nanti di jam jadwalnya. Semoga kegiatan kita lanjut observasi dilancarkan. Oke, terima kasih.
ozon dan bahan kimia lainnya di atmosfer bumi. Proses terjadinya efek rumah kaca. Pertama, sinar matahari yang telah mencapai atmosfer sebagiannya dipantulkan kembali keluar angkasa. Sinar matahari yang masuk ke bumi diserap oleh tanah dan lautan untuk menghangatkan bumi. Panas dari bumi ini kemudian kembali terpancar ke angkasa, namun karena konsentrasi gas rumah kaca yang tinggi, panas bumi terperangkap di dalam atmosfer. Dan pada akhirnya suhu bumi akan terus meningkat dan memicu pemanasan global, gunung es akan mencair, ekosistem terganggu, bahkan menyebabkan kepunahan makhluk hidup. Dari itu semua, maka marilah kita untuk mencegah terjadinya efek rumah kaca ini dengan cara sebagai berikut. Dan dilihat? Baik. Jadi hari ini materi kita pelajari tentang apa, Nak? Efek rumah kaca. Pernah sebelumnya dengan kata-kata itu? Baruan bisa materi pertemuan kita hari ini tentang efek rumah kaca. Yang mana nantinya dalam materi ini tujuan yang Ibu harapkan nanti dalam pembelajaran kita nanti kita dapat memahami konsep apa itu efek rumah kaca. Terus apa dampaknya terhadap bumi kita efek rumah kaca ini dan apa penyebabnya, ya, apa penyebab efek rumah kaca itu dan bagaimana cara kita mengurangi efek rumah kaca tersebut. Nah, itu nanti pembelajaran kita hari ini. Nah, dari efek rumah kaca atau Ibu sayangkan sekali lagi, ya tadi mungkin masih apa ya, ini, tapi ya udah siang. Kalau pagi mungkin cepat masuk ya, kalau siang ini udah banyak ngantuk, tapi tetap semangat. Oke, sekali lagi. Baik, tapi pahami ya. Ya, kalau ya, Apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca yaitu meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida, metana, nitrous oxide, ozon dan bahan kimia lainnya di atmosfer bumi. Proses terjadinya efek rumah kaca. Pertama, sinar matahari yang telah mencapai atmosfer sebagiannya dipantulkan kembali keluar angkasa. Sinar matahari yang masuk ke bumi diserap oleh tanah dan lautan untuk menghangatkan bumi. Panas dari bumi ini kemudian kembali terpancar ke angkasa, namun karena konsentrasi gas rumah kaca yang tinggi, panas bumi terperangkap di dalam atmosfer. Dan pada akhirnya suhu bumi akan terus meningkat dan memicu pemanasan global, gunung es akan mencair, ekosistem terganggu, bahkan menyebabkan kepunahan makhluk hidup. Dari itu semua, maka marilah kita untuk mencegah terjadinya efek rumah kaca ini dengan cara sebagai berikut. Stop global warming, kurangi gas rumah kaca dan polusi udara. ya. Oke. Baik, anak ibu semuanya, itulah tentang efek rumah kaca. Ibu mau tanya apa efek rumah kaca? Jadi apa itu efek rumah kaca? Tanya apa? Batu, gas, apa?
yang dipantulkan suatu gas. Gas apa? Yang diserap oleh apa? Matahari. Oleh laut pasir. Hah? Tanah lautan. Gas yang diserap oleh tanah dan lautan. Gas apa yang diserap? Ada metana. Ada karbon dioksida, bagus. Ada gas apa lagi? Oksigen. Nah, oksigen juga. Oksigen ada? Hah? Ya. Efek rumah kaca itu sendiri adalah ya. Baik, anak ibu semua. Ya, efek rumah kaca itu suatu fenomena kejadian yang terjadi di permukaan bumi ini. Ya, nah ulang ya. Efek rumah kaca ini kejadian di mana suhu bumi menjadi lebih panas karena adanya gas-gas tertentu di udara menangkap panas dari sinar matahari. Ini bumi. Apa ini? Nah, ya. Gas-gas yang ditangkap itu nanti diserap oleh atmosfer. Nah, atmosfer. Atmosfer tahu anak ibu? Lapisan yang menyelimuti bumi. Jadi di bumi ini ada atmosfer, ya, yang berada di bumi di atas, yang menyelimuti bumi kita ini, atmosfer namanya. Jadi gas-gas itu akan diserap oleh atmosfer. Nanti dipantulkan ke matahari, dan matahari memantulkan lagi ke bumi. Terjadilah suatu suhu yang panas yang namanya efek rumah kaca. Gas-gas apa saja? Ini gasnya karbon dioksida, metana, atau CH4 dan uap air. Jadi akan diserap oleh atmosfer tadi. Nanti dikirimkan kembali ke bumi. Ada paham? Ada paham? Udah paham efek rumah kaca itu? Jadi gas-gas yang berasal dari manusia juga, gas. Ya dari mana? Karbon dioksida. Karbon dioksida itu gas apa saja termasuk? Apa yang termasuk? Kabut asap. Ya bagus. Apa lagi? Kendaraan. Asap kan? Pabrik. Iya. Itu gas karbon dioksida. Asap semen padang aja. Lihat. Itu akan diserap. Ya. Sampai ke atmosfer, nanti dipantulkan lagi ke bumi. Itulah efek rumah kaca. Sehingga suhu di udara menjadi panas. Oke. Paham sampai sini? Oke. Baik, anak ibu semuanya. Apa penyebabnya? Ini penyebabnya. Ya, ini penyebabnya. Penyebabnya kendaraan bermotor yang ibu sampaikan tadi ya, dan pabrik, penebangan hutan, terus penggunaan bahan bakar. Ya, ini penyebab. Jadi kita asap-asap kendaraan itu mengandung gas apa? Karbon dioksida. Terus pabrik juga mengandung karbon. Jadi asap itulah diserapnya nanti sampai di atmosfer tadi. Penebangan hutan, apa yang ditimbulkan oleh hutan yang sudah ditebang? Asap. Nah, hutan ditebang, nanti kan ada itu dibakar, jadi itu. Nah, dibakar, hutan itu ditebang, dibakar, jadi
kelompok itu nanti Ibu akan memberikan LKPD. Coba kalian jawab pertanyaan dari LKPD ini. Ya, lihat ke depan. Setiap kelompok akan Ibu bagikan masing-masing lembarannya. Menjelaskan efek rumah kaca dan pemanasan global. Kalian isi di gambar ini nanti apa penjelasannya tentang efek rumah kaca itu. Bagaimana penyebabnya tadi yang kalian dengar tadi? Pertama apa tadi? Kedua apa? Ketiga apa? Ya, yang video yang kalian dengar tadi. Ya, ada 3 kolom yang kalian isi ya. Bagaimana proses terjadinya efek rumah kaca. Terus yang LKPD yang kedua, nanti kalian buat gas menyebabkan efek rumah kaca. Ada yang termasuk, ada yang tidak termasuk di sini. Kalau termasuk kalian checklist. Tapi buat namanya dulu, ini artinya apa ini O2? O2 apa? Apa termasuk penyebab efek rumah kaca? Silahkan. Ini contohnya. CO2. Nah, ini ada contohnya. Nanti kalian buat yang di bawahnya apa lagi namanya. Lalu nanti checklist dan taubisilah ada lagi di bawah. Ini dapat satu persatu per kelompok. Kalau udah selesai baru kita presentasikan ke depan. Paham? Nanti perwakilan kelompoknya membuat di sini ya. Bagikan ya. Buat nama kelompoknya di sana nanti. Nama-nama temannya. Silakan bekerja. Baik. Silakan bekerja, berdiskusi. Nama-namanya. Oke, silakan. Ibu beri waktu mengerjakannya sampai nanti pukul 2:05. Bisa? Bisa. Nah, silakan bekerja diskusi ya. Apa tadi? Proses rumah kaca tadi. Bagaimana prosesnya? Pertama bagaimana? Kedua tadi, ketiga. 2 kali. Ya. Dijelaskan di sini. Kolom pertama. Kedua, bagaimana lagi? Ketiga. Sudah paham? Simbol-simbol itu tahu artinya? Itu jelaskan. Kelompok 5 gimana?
dia penyebabnya checklist. Kayak ini ada contohnya nih, karbon dioksida. Ini contoh. Nah, ini contoh. Ini diisi. Ini diisi ya. O2 apa artinya tuh? Dalam simbol O2 apa? Oksigen. Apakah oksigen penyebab? Tidak. Nanti disilang sini saya ya. Di sini kedua lagi, ini N2. Apa artinya? Nitro. Nah, apakah nitrogen masuk? Bilang nih. CH4 sama artinya apa? Meta. Metana. Jadi saya bisa benar tadi. Metana masuk. So. Nah, kalau yang pertama penjelasan proses efek rumah kaca itu bagaimana? Dan siap? Kelompok 1 bagaimana? Semangat? Masih tetap semangat? Bahagia ya. Boleh di bawahnya. Oke. 10 menit lagi. Kelompok 5 ya. Nanti masing kelompok menampilkan hasilnya ya. Serap boleh. Saya bantu. N2 apa?
Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, sudah sampai. Tidak, ada lagi. Apa saja gas-gas efek rumah kaca termasuk? Yang tidak, yang mana tidak? Ya, nitrogen. Yang termasuk? Ya. Oke. Ada. Oke, baik. SD Semen Padang. Baik anak ibu semua, dari hasil lembaran kalian jawab tadi semuanya benar, cuman ya perlu untuk kalian ketahui bahwa efek rumah kaca itu bagaimana prosesnya. Ya, bentar ya. Nah, untuk lembaran yang pertama dari hasilnya, sinar matahari masuk ke atmosfer bumi dan sebagian diserap nanti di permukaan bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, gas rumah kaca itu menangkap panas. Jadi yang pertama tadi matahari memancarkan sinar ke bumi. Kan itu gambarnya kan? Yang kedua, gas rumah kaca menangkap panas. Bagaimana dia menangkap panas? Sinar matahari nanti memantulkan kembali ke atmosfer, lalu ditangkap oleh gas-gas rumah kaca. Seperti apa? Seperti gas karbon dioksida, metana, dan uap air. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, baru panasnya terperangkap. Panasnya terperangkap akan memanaskan matahari. Yang mana gas rumah kaca tersebut panasnya terperangkap meningkatkan suhu bumi, menyebabkan pemanasan global. Itu makanya bumi kita jadi panas karena adanya efek rumah kaca berasal dari gas-gas yang terperangkap tadi. Nah, apa yang termasuk penyebab
perubahan iklim, Kenaikan kenaikan permukaan laut, dan gangguan ekosistem. Hal ini sudah kalian ketahui semua? Ada yang ragu dari dampak ini? Nah, ini sudah kita pelajari juga, perubahan iklim yang disebabkan oleh cuaca yang berubah. Nanti akan ada iklim yang dengan jangka waktu yang panjang. Kenaikan permukaan laut ini akan mengakibatkan jika panas berkelanjutan, es yang di daerah itu bagaimana? Cair. Lalu kalau yang terus panas berkepanjangan akan mengalami kekeringan. Di kutub mencair, lama-lama bisa daratan tenggelamkan. Lalu ada gangguan ekosistem. Apa itu ekosistem? Yang belajar ekosistem, tempat berlangsungnya hubungan antar makhluk hidup. Di sana ada abiotik, ada biotik. Ada makhluk hidup, ada makhluk tak hidup. Itu akan terganggu dengan adanya dampak efek rumah kaca itu tersendiri. Apa itu? Tempat hewan-hewan ya terganggu habitatnya. Ya, karena musim kering. Ya, itu dampaknya nanti. Dah paham tentang dampaknya? Untuk itu, dengan ada dampak ini, supaya tidak terjadinya efek, kita mengurangi efek rumah kaca. Bagaimana cara menguranginya? Akifah, coba baca bagaimana cara menguranginya. Satu, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Menanam pohon. Dan lingkungan yang daur ulang. Iya. Dah, ini salah satunya beberapa cara kita mengurangi efek rumah kaca. Kurangi kendaraan pribadi. Kalian lihat kan banyaknya kendaraan pribadi, berapa banyaknya asap dia keluarkan sehari itu, dari pagi nanti sampai malam. Ya, kita kurangi. Apa langkah kita menguranginya? Dengan kita menggunakan angkutan umum. Kan ada TP di luar. Kendaraan pribadi bisa di dalam rumah kita aja, di garasi rumah aja, nggak usah dikeluarkan. Naik TP saja, naik angkutan umum, supaya gas-gas karbon dioksida, gas-gas kendaraan itu tidak banyak. Lalu kalau kita dekat jaraknya, naik kendaraan juga, jaraknya dekat. Sebaiknya bagaimana, Cak? Naik sepeda. Ayo, sepeda mengeluarkan asap. Sepeda. Ya, sepeda kita ada ramah lingkungan, tidak mengeluarkan asap. Atau kita berjalan kaki kalau jaraknya dekat. Oh, dekat jaraknya naik kendaraan pula, naik sepeda motor pula. Billy ini suruh mama naik kendaraan juga. Ya. Motor listrik. Listrik. Siapa yang ada motor listrik? Bagaimana? Mengeluarkan gas juga dia? Tidak. Jadi berarti aman ya? Ya, kalau motor listrik itu kalau kendaraannya masih di dalam lingkungan kita kena. Kalau jalan raya tidak ada di fasilitasi ya, hanya di lingkungan tempat tinggal dijalankan. Sampai ke pasar itu, motor listrik, pasar Padang. Ya, ditangkap nanti apa ya? Ya, jadi ini motor listrik kan baru-baru ini ya. Jadi ini salah satu kita mengurangi. Yang kedua, menanam pohon. Pohon yang udah ditebang. Bagaimana nak? Bagaimana bentuknya? Akan betul, iya. Apa yang kita lakukan? Ya kita tanam kembali. Disebut apa kita menanam kembali? Reboisasi. Bagus. Jangan dibiarkan. Kalau tumbuh banyak, apa yang dihasilkan oleh tumbuhan? Untuk siapa oksigen? Manusia dan hewan. Ayo. Apanya? Bibitnya? Iya tuh.
tumbuhan bisa berkembang biak kita tanam bijinya dan inatnya atau batangnya, macam-macam berkembang biakannya. Terus menghemat energi. Energi apa yang kita hemat? Energi apa yang kita hemat? Jadi jangan kita boros BBM. Ingat bumi dan batu bara langka sekali. Karena kapasitasnya terbatas. Jangan kita apa ya? Terus terakhir daur ulang. Apa yang kita daur ulang? Apa yang kita daur ulang? Sampah. Pernah kita mendaur ulang sampah? Apa contohnya? Plastik. Iya, kertas ya. Stik, macam-macam. Supaya apa? Supaya tidak terjadinya efek rumah kaca tersebut. Udah paham semua? Jadi kesimpulannya pembelajaran kita hari ini adalah bahwa efek rumah kaca, coba apa kesimpulannya? Efek bumi mengangkat di atmosfer. Ayo, apa? Disebabkan oleh kegiatan manusia seperti kendaraan bermotor. Iya, penyekalan hutan. Terus apa lagi? Dampaknya sangat serius bagi kita. Ya, mari kita jaga bumi kita supaya tidak terjadinya efek rumah kaca. Jangan membakar-bakar sampah. Jangan kita ya untuk supaya suhu kita ini tidak naik panasnya, tidak panas, kita kurangi pembakaran gas-gas yang mengandung yang efek rumah kaca tersebut. Bisa dipahami nak? Bisa dipahami? Adakah pertanyaan? Kaila. Rumah kaca aja. Efek rumah kaca. Iya. Rumah kaca. Rumah kaca. Rumah kaca itu rumah yang ada dindingnya kaca. Jadi nanti ada panasnya itu kan nggak terserap gitu masuk ke dalam dinding-dinding rumah kaca tersebut. Apa efek rumah kaca? Yaitu efeknya dari panas yang tadi itu terjadi efek rumah kaca sehingga lapisan bumi kita ini jadi panas. Ya manusia kaca. Apa? Ada pertanyaan? Nah, sekarang kita mengerjakan latihan ini 5 soal. Ayo, bagikan latihannya. Kalau ada 5 soal tidak dianggap, pilih saja. Pilih saja. Ya. Buat soal, Bu. Tidak usah buat soal. Kurang saja pakai keterangan. Bagikan. Oke, Bu. Bagi dua nah. Bagi dua. Jawabannya saja, tidak usah pakai soal. Apa keterangannya? Ya. Nggak dapat buku latihannya. Itu latihan apa di? Nah, silakan latihan kalian 5 soal. Sudah selesai. Jadi kita kumpul. Tidak, jawabannya saja. Ibu, 10 menit. Bisa ketemu sini, Bu. Apa? Coba.
paham. Tukar, Farisa dengan temannya tukar ya. Udah selesai? Tukar dengan temannya. Ibu, Elo tukar sama siapa? Ya, tukar aja 5 menit. Bisa. Cepat tukar. Oke. Nomor 1 jawabannya. Tukar saja. Nomor 1 jawabannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah kita sudah masuk di pendampingan yang kelima ya Pak. Kita sudah bertemu dengan Ibu kedua kalinya ya di kegiatan pendampingan kelima ini. Di sini saya akan melihat Bapak Ari dalam melaksanakan pasca observasi, di mana Pak Ari tentunya sudah melaksanakan pra-observasi dan observasi kelas di kelasnya Ibu ya. Silakan Pak Ari untuk melakukan pasca observasi. Baik, terima kasih Bu Mira atas kesempatan yang diberikan. Gimana Bu Siska, sehat? Sehat Pak Ari, sehat. Ini kita diskusi bincang-bincang itu ya terkait masalah kegiatan observasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Mungkin di sini gimana nih terkait Bu Siska, perasaannya terkait observasi kelas yang sudah Bu Siska lakukan sebelumnya ya, yang sebelumnya sudah Ibu lakukan dan kita lakukan monitoring di lapangan. Makasih Pak Ari. Terkait perasaan saya saat diobservasi itu awalnya masa dulu dan kembali situasi dengan cukup itu akhirnya kembali ke situasi semula. Mungkin karena saya dilihat cara mengejar saya sendiri membuat saya agak kaku. Yeah. Nah, tapi selanjutnya itu semua berjalan dengan lancar. Alhamdulillah pembelajaran berjalan dengan baik Pak Ari.
Kira-kira coba Ibu ceritakan kembali terkait area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas terkait masalah observasi kelas yang kita lakukan kemarin. Area pengembangan yang saya lakukan di kelas saat itu, awalnya saya akan menyiapkan modul dulu. Terus area pengembangan yang ingin saya kembangkan ada 2 aspek, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Kalau aspek pengetahuan, saya telah mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi pembelajaran yang mudah dipahami oleh siswa dan menyajikan kegiatan pembelajaran secara berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa. Selanjutnya, dari segi aspek keterampilan, saya telah mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi siswa sesuai dengan keberagaman kemampuan yang dimiliki. Begitu Pak Arum. Oke. Kira-kira area pengembangan yang Ibu lakukan ini kira-kira sudah berhasil Ibu lakukan di saat observasi kelas yang dilakukan? Menurut saya, alhamdulillah sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah saya buat. Ya, memang saya juga waktu pas kita melakukan kegiatan pelaksanaan observasi, apa yang Ibu lakukan dan apa yang Ibu tuliskan di modul itu sesuai dengan yang Ibu ajarkan di saat melakukan pelaksanaan. Baik, selanjutnya Bu Siska, kira-kira kendala-kendala apa yang Ibu hadapi selama kegiatan PPM dalam kelas? Kendala yang saya hadapi dalam PPM saat itu, mungkin hambatannya yang dihadapi siswa mungkin sama dengan guru-guru yang lain ya Pak Aryan. Ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran tersebut, terlihat kurang aktif dan kurang bersemangat lah. Itu yang kendalanya Pak. Kira-kira apa solusi dari terkait kendala itu yang akan Ibu lakukan estimasi perubahan ke depannya? Mungkin mereka kurang aktif itu karena saat itu kita pembagian kelompok ya. Kelompoknya mungkin mereka kurang tepat, merasa mereka tidak senang dengan teman-teman kelompoknya, tidak sesuai dengan minatnya, jadi dan gaya belajar mereka. Mereka jadi untuk kedepannya dengan hal yang kendala tersebut, saya akan membagi pembagian kelompok dengan minat dan kenyamanan gaya belajar mereka. Seperti kita ketahui, anak-anak sekarang ini gaya belajarnya ada 3 gaya belajar, ada dengan melalui video, ada kinestik dan ada visual gitu kan. Mungkin kurang aktif dan kurang nyamannya berada mungkin dengan hal yang kelompoknya tidak sesuai dengan minatnya Pak. Jadi kendala yang Ibu lakukan itu salah satunya adalah dari aspek pembagian kelompok yang tidak tepat sasaran, tidak sesuai dengan gaya belajarnya. Oke, jadi ada estimasi nanti untuk kedepannya Ibu akan melakukan pengelompokan pembelajaran bagi anak sesuai dengan gaya belajar. Ini kapan kira-kira bisa Ibu lakukan estimasi terkait yang akan Ibu lakukan? Mungkin segera akan saya buat dulu asesmennya Pak. Jadi nampak bagaimana ada yang visual, kinestik dan audio gitu. Oke, baik. Mungkin nanti di saat ini Bu Siska sudah melakukan kegiatan area perubahan terkait masalah estimasi penyelesaian permasalahan yang ada sekarang. Mungkin kita bisa bincang-bincang lagi ya Bu Siska terkait masalah ini, apakah sudah berhasil, apakah benar-benar gaya belajar anak yang jadi masalah atau tidak. Mungkin itu kita bisa diskusikan kembali dulu. Iya Pak. Oke, baik, terkait masalah yang lain Bu Siska, ada kira-kira yang lain yang merasa selain dari pembagian kelompok tadi, ada kira-kira yang lain yang jadi permasalahan? Saya rasa itu yang permasalahan yang saya hadapi tadi. Kalau yang lainnya tidak ada. Berarti yang lain bisa terkendali ya Bu ya. Ini terkait Bu Siska sudah clear. Kira-kira terkait yang saya pribadi, terkait saya melakukan observasi di kelas ini,
Kira-kira saya sebaiknya seperti apa yang harusnya membuat supaya Bu Siska nyaman juga melakukan kegiatan pelaksanaan pembelajaran di kelas dengan adanya kegiatan observasi ini? Ya, kalau menurut saya paling untuk kita lakukan dengan hal itu, kita lakukan asesmen awal dulu. Kita kelompokkan dengan sesuai dengan gaya belajar sesuai disiplinnya. Ya, kita ada mana anak itu yang visual, mana itu kinestik dan audio, yang audio. Terus nanti kan ada anak itu yang punya kemampuan yang tinggi, rendah, yang sedang. Jadi kita kelompokkan dengan cara seperti itu kan. Ya, terkait anak mungkin clear. Kita Ibu akan melakukan kegiatan estimasi perubahan terkait masalah kegiatan di kelas. Kira-kira terkait sayanya secara pribadi yang melakukan observasi di kelas Bu Siska, kira-kira apa yang Ibu harapkan dan apa yang menjadi kendala di saat saya melakukan observasi di kelas? Harusnya saya seperti apa di saat Ibu melakukan kegiatan pelaksanaan PBM dan saya melakukan observasi kelas? Apa yang Ibu harapkan dari saya terkait masalah yang bisa menunjang Ibu untuk melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih baik? Yang saya harusnya kalau Pak Ali untuk melakukan observasi nanti, ya pembelajaran itu kita harus menyiapkan dulu jelas dengan apa tujuan pembelajaran kita sampaikan, dan kita harus lihat kondisi siswa dengan bagaimana gaya belajar mereka, dan kita berikan pembelajaran itu secara berdiferensiasi sesuai dengan minat dan gaya belajar. Terkait masalah itu, mungkin di satu sisi karena tadi ada kecanggungan, ada kecemasan, mungkin saya melakukan observasi kelas tanpa harus duduk lagi di belakang, bisa jadi seperti itu mungkin. Atau Bu Siska melakukan rekaman video, nanti rekaman video aja Bapak tengok gimana, sesuai nggak dengan modul ajar. Mungkin ada nggak arah-arahnya seperti itu mungkin supaya kecemasan Bu Siska tanpa ada merasa dipantau atau bagaimana gitu. Jadi apa yang Ibu harapkan supaya Bu Siska nyaman, yang kegiatan observasi kelas saya juga berjalan gitu? Kalau saya sendiri untuk diobservasi, awal tadi aku gugup kan, ya kan awal-awal aja Pak. Berarti nggak masalah ya? Nggak ada lagi. Berarti terkait kendala yang dari sayanya nggak ada masalah ya melakukan kan observasi? Itu kayak seperti itu dinilai gitu kan, itu rendah. Nah, jadi udah di awal itu udah akhirnya kenangannya kita menyelesaikan pembelajaran ya berjalan lancar aja. Berarti terkait saya melakukan kegiatan observasi kelas yang Ibu lakukan ataupun nanti area pengembangan dari pemecahan masalah yang ada sekarang yang nantinya akan Ibu lakukan, nggak ada kendala kira-kira dengan saya pribadi ya Bu ya? Udah aman ya Bu ya? Asik. Baik, mungkin itu saja Bu Siska yang ingin kita bincang-bincang hari ini terkait masalah observasi kelas, dan insya Allah nanti terkait area pengembangan yang menjadi kendala dari Bu Siska tadi, nanti kita akan lihat lagi bagaimana area perubahan terkait masalah pembelajaran di kelas, apakah memang ini menjadi permasalahan terkait masalah pembagian kelompok tadi. Mudah-mudahan kalau memang itu yang terkendala, dengan sikap dan bagaimana cara pola yang Ibu lakukan nanti, apa yang menjadi kendala itu bisa terselesaikan. Mungkin itu saja Bu Siska yang dapat kita diskusikan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, baik, kembalikan kepada Bu Mira. Silakan Bu Mira. Luar biasa sekali ya pasca observasi yang Bapak Adi lakukan kepada rekan sejawatnya. Di sini saya melihat coachingnya sudah berjalan dengan baik. Namun ada yang perlu saya tambahkan pada ibunya dulu ya, di mana tentang asesmen tadi
tidak ada yang senang, Bu. Jadi kita merujuk lagi kepada kesepakatan yang sudah kita miliki bersama, di mana anak-anak kelompok yang sudah kita bikin tadi adalah sesuai dengan kesepakatan anak-anak. Nah, itu aja yang menjadi kuncinya. Jadi ketika kesepakatan itu sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya, tentu akan menjadi keyakinan kelas yang akan mereka pakai untuk keberlanjutannya. Itu saja yang nampak bagi saya. Hal yang lainnya sudah sangat luar biasa. Ibu sudah menunjukkan hal ini yang harus Ibu lakukan, ini poinnya gitu. Sudah sangat luar biasa. Kalau di Pak Hari sudah sangat luar biasa juga untuk menggali lagi potensi dari teman-teman sejawatnya. Satu yang perlu saya kasih masukan tentang bagaimana perasaan ketika Ibu coachingnya memberikan refleksi lagi. Contohnya seperti ini, Bu, setelah kita melaksanakan coaching, bagaimana perasaan Ibu, perasaan yang itu. Jadi mungkin ibunya bisa menjawab dengan alhamdulillah Pak, rasanya belum Pak ketika Bapak sudah melakukan observasi kelas ini. Itu saja tambahannya selain refleksi yang itu. Jadi menanyakan perasaan ketika kita sudah saling bertukar pikiran, di mana kita sebagai walaupun Pak Ari sudah jadi kepala sekolah sekarang ini, dan tentu yang Pak Ari yang untuk penilaian kinerjanya, tetapi pada dasarnya kita kepala sekolah ini adalah teman sejawat juga yang menuntun. Jadi kita tidak ada lagi perasaan takut atau gimana nya, itu aja. Kalau selainnya luar biasa, sudah super gitu. Oke, alhamdulillah pelaksanaan praktek pasca observasi sudah berjalan dengan baik. Sekarang saya juga mau mintakan kepada Ibu dan Bapak nih, hal apa juga yang perlu saya perbaiki ketika saya melakukan pemantauan di program Penggerak ini, Bu. Ketika saya mendampingi Pak Ari, apa masukan dari Ibu untuk saya? Silakan, Bu. Karena kita dalam hal ini kan saya nggak begitu apa-apa. Khusus di hari ini pas pendampingan. Ya nggak ada sekedar apa semua itu. Perfect semua. Iya. Mungkin saya juga belajar banyak dari Ibu biasa gitu. Kalau menurut Pak Ari nih, apa yang perlu saya ketika pendampingan sama Pak Ari, apa yang perlu saya tingkatkan dan apa yang perlu saya kurangkan gitu, Pak Ari? Kalau menurut yang dikurangi mungkin tidak ada, cuman mungkin yang perlu adalah dilebihkan. Kenapa dilebihkan? Karena apalagi dengan program penggerak ini secara tidak sengaja ini sudah di ujung. Nah, ini mungkin nanti ini bukan untuk apa ya Bu, ya, mungkin harapan saja. Mungkin walaupun setelah selesai nanti guru penggerak, mungkin ada yang kita bisa untuk diskusi. Diharapkan nanti mungkin tidak hanya di program guru penggerak ini saja, tapi kita juga bisa diskusi walaupun sudah selesai kegiatan guru penggerak. Mungkin banyak yang bisa kita saling sharing, saling berbagi untuk hal-hal yang untuk tentunya untuk pembinaan anak bangsa. Mungkin itu yang kita harapkan ya. Tapi yang selebihnya itu mungkin yang kurangnya alun-alun nampak. Yang lebihnya mungkin yang diminta. Sip. Insya Allah setelah program ini pun selesai dan Bapak juga akan melaksanakan program yang berdampak pada murid. Insya Allah ketika nanti saya juga melakukan pemantauan ketika Bapak melakukan program berdampak pada muridnya, kita akan melakukan kolaborasi agar nantinya generasi emas kita di tahun 2045 khususnya akan lebih bisa menjadikan pemimpin dalam pembelajaran selanjutnya. Oke, baiklah, sampai di sini dulu pasca observasinya yang kita lakukan pada hari ini dengan Ibu ya. Selanjutnya saya akan tahap berikutnya dengan Pak Ari.